Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Malam ini kami memaknai toleransi. Data yang baru saja kita saksikan sama-sama adalah data yang dikeluarkan Komnas HAM. Agak mengejutkan ketika melihat pemerintah kabupaten kota adalah pelaku yang paling banyak diadukan melakukan dugaan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Apa penjelasannya? Ya, jadi Komnas HAM kan menerima pengaduan. Jadi ini basisnya adalah pengaduan terkait berbagai peristiwa terjadinya hak pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, yang kedua kemudian soal Komnas HAM juga melihat berbagai peraturan daerah, peraturan bupati, wali kota dan sebagainya. Oke. Nah, dua hal inilah yang kemudian pada kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten kota yang paling banyak diadukan oleh kelompok yang mengadu ke Komnas HAM. Oke, ini data akhir tahun 2015. Jadi ini data 2015. tahunan 2015. Ya, Saya ingin ke Mas Daniel. Anda terkejut tidak? Tidak sama sekali. Tidak terkejut? Tidak. Kenapa? Pertama, fakta intoleransi kita di Indonesia itu yang mendestruksi memang para politisi yang berkepentingan. Saya sebut begitu. Secara genetika orang Indonesia itu sangat toleran. Anda sebut misalnya Hindu masuk ke Indonesia, damai, Buddha, terus begitu, semuanya damai. Jadi genetikanya orang Indonesia itu toleran sekali. Tapi yang mendestruksi itu justru ada ketika kepentingan politik, kepentingan elektabilitas itu mendominasi. Tapi banyak politisi, banyak kepala daerah itu tidak berdiri atas nama kebenaran, tapi berdiri atas nama elektabilitas. Mayoritas siapa? Kemudian tidak sanggup menyampaikan hal yang benar. Saya berikan contoh Mbak Nana. Yang terjadi memang korbannya adalah minoritas. Coba baru-baru ini kami dapat laporan misalnya sebagai contoh di Aceh. Di Aceh itu di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren, itu Masjid Muhammadiyah yang ingin didirikan di sana itu tidak diperbolehkan. Bahkan pihak Kementerian Agama yang ada di sana itu ikut mengamini penolakan berdirinya masjid itu. Nah, sekali lagi pemerintah melakukan destruksi terhadap toleransi itu. Nah, saya bahagia yang hadir di sini hari ini tingkat literasi toleransinya saya pikir lebih baik ketimbang 500 kepala daerah yang lain. Banyak sekali, misalnya kan ada dua hal kami mencatat yang menyebabkan toleransi kita dirusak. Pertama adalah destruksi politik tadi karena adalah political interest yang berangkat dari elektabilitas. Oke. Kemudian kedua adalah kesenjangan ekonomi. Ini yang kita hadapi hari ini. Gitu. Oke. Mas Jadi Afiq, kemudian satu lagi Mbak Nana. Dalam konteks pemahaman korbannya minoritas ini bukan bermakna selalu kelompok agama misalnya, minoritas kelompok agama, minoritas pemilik modal misalnya, karena pemilik modal itu jadi mayoritas, yang minoritas pemilik modal itu juga jadi korban kadang-kadang. Oke, dan kemudian tadi konteks mayoritas minoritas kan juga sangat tergantung pada daerah masing-masing begitu ya. Bukan berkaitan dengan satu agama atau dua agama. Mas Afiq, Anda juga tidak terkejut? Ya, saya nggak terkejut karena memang proses politik yang terjadi selama sekian puluh tahun saya kira melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel. Saya lihat bahwa saya kira kepuasan masyarakat terhadap politisi kita sangat rendah saya kira ya, termasuk misal terhadap kepala-kepala daerah, apalagi politisi umum dalam konteks DPR pusat, DPRD dan seterusnya. Jadi, setelah ini saya akan beri kesempatan kepala daerah untuk menanggapi, tapi karena saya tahu sudah semangat. Tapi selesaikan dulu, Mas Afiq selesaikan dulu. Argumen Anda selesaikan dulu. Saya tidak terkejut karena saya melihat memang bahwa proses politik kita itu sangat buruk. Saya lihat misal proses-proses di partai yang melahirkan pemimpin-pemimpin juga tidak jalan dan seterusnya. Jadi saya tidak terkejut, tetapi bahwa kita menyaksikan bahwa Pemda melakukan ini sangat memprihatinkan. Saya melihat bahwa pemimpin-pemimpin kita atau politisi-politisi kita, pemimpin politik kita itu praktis mungkin banyak yang sudah kehilangan semangat kebangsaan. Jadi itu yang tidak mereka pahami sehingga mereka mengeluarkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang sama sekali tidak menyadari, tidak mempertimbangkan bahwa Indonesia itu bineka. Dan semangat kita itu harus adalah bineka tunggal ika. Semangat kebangsaan ini yang saya kira tidak dimiliki oleh banyak pemimpin kita. Sekarang mungkin banyak pemimpin kita mungkin ya tadi Pak Deddy mengatakan ya ada tarik-tarikan interest, ada kekuatan lokal dan segala macam. Tapi kalau pemimpin selalu takluk pada interest, selalu takluk pada tekanan-tekanan lokal yang pada dasarnya tidak sesuai dengan semangat kebangsaan, ya lama-lama Indonesianya bubar. Baik, Indonesia bisa bubar karena itu akan ada pembelaan dari para kepala daerah setelah pariwara.